babak pertama Arsenal harus benar-benar press Mengejar gol bikin cepat ya, gol cepat seperti lawan Fulham kemarin. Iya, betul. 2-0, babak kedua ganti pemain cadangan semua sudah cukup. Oh iya. Nah, itu. Taktik, sebenarnya 3 angka. Iya, 3 angka. Saya rasa waktunya menang besar untuk lawan Leeds besok gitu. Lini depan kita sudah tidak ada keraguan sama sekali Mas Dono. Nggak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Di squad musim ini cukup melimpah pasokan-pasokan untuk nyetak gol. Kiri dengan pemain sangat mengalir, lincah, kemudian saling mengisi ruang. Juga masih ada Leandro yang bermain dengan di nomor 10 meskipun dia di pos nomor 9. Jadi saya rasa Arsenal besok akan tampil meyakinkan. Iya. Lagi-lagi mungkin adalah PR-nya Kang Arfan, adalah PR-nya untuk mengatur rotasi pemain dan juga bek kanan. Kita harus bersyukur dengan ini serang Arsenal yang dimana selisih gol dengan City hanya terpaut 2 gol yang dimana di Liga Inggris juga berpatokan dengan hasil selisih gol juga gitu. Penentuan juara juga dari selisih gol juga. Benar. Barangkali fans klub lain apa ikhlas gitu kalau Man City itu bisa treble winner gitu kan, seperti itu saja Mas Dono. Saya rasa nggak akan semua fans akan ikhlas. Untungnya Mas Dono, Sabtu besok itu kan Man City harus ketemu Liverpool lebih dahulu. Iya. Nah, kita sangat berharap tuah 7-0-nya Liverpool itu terbawa ke Etihad gitu. Ya, meskipun kemarin di laga melawan Spanyol ada sedikit tindakan yang sangat kurang ajar dari pemain City. Ceroboh dari City. Saya rasa itu Kang Arfan. Iya. Itu sengaja itu. Iya, sengaja itu. Kurang ajar itu. Ya, itu. Asuh Guardiola. Itu brengsek gitu. Ya, harus. Masih bersama Passing Wantu Mas Dono. Bersama saya Dono Hernandez dan juga Kang Arfan. Kang Arfan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, puasa masih lancar. Semoga ini juga melambangkan kemenangan-kemenangan yang akan terus terjadi dari sisi Arsenalnya Mas Dono. Oh iya, karena esok Arsenal tanggal 1 April akan bermain kandang home Emirates, menerima kunjungan dari Leeds United yang dimana Leeds selama pasca kembali di IPL, Leeds nggak pernah menang atas Arsenal dengan torehan 3 gol 1 imbang. Jadi ini adalah modal penting untuk lawan Leeds yang dimana Leeds lagi-lagi musim ini Kang Arfan setelah ditinggal oleh pelatih Amerika Jose Marsch, Leeds tampil kurang meyakinkan meskipun dalam diri Leeds sendiri tim ini cukup terorganisir dalam hal pressing Kang Arfan yang dimana Arsenal juga cukup terorganisir ketika pressing. Betul. Apakah ini sebagai duel antar tim saling pressing Kang Arfan? Kalau Leeds sebagai klub semenjana, yaitu klub yang kelas menengah tidak bisa naik ke atas gitu ya istilahnya. Ya, Pak kehilangan Rapinya ya. Iya, Rapinya ke Barca. Kehilangan Rapinya, pola serangan dari Leeds ya ndak jelas bentuknya gitu. Tambah Starboy kita Mas Dono. Oh iya. Si bocah cilik itu yang 21 sekian umurnya, muka-muka Piala Dunia yang di Indonesia itu bisa berangkat dia gitu. Oh, saya rasa nggak akan berangkat. Cuman kayak gitu. Untungnya Mas Dono masih ada si Smith Rowe. Inggris. Iya benar. Di U21 Inggris ada Smith Rowe. Sama Balogun toh? Iya, tapi Balogun kayaknya enggak mau ngambil warga negara Inggris, dia pilih ke Amerika kayaknya. Folarin Balogun gitu. Karena dia mungkin lagi sakit hati dengan timnasnya Inggris. Nah, seperti itu Mas Dono. Iya Ngarwan. Mulai dengan Leeds United yang dimana Leeds musim ini benar-benar cukup tampil kurang meyakinkan yang dimana dalam 5 laga terakhir away Leeds hanya menang sekali di pertemuan terakhir kemarin lawan Wolverhampton Wanderers dengan skor 4-2, 3 kali kalah, kemudian sekali imbang yang dimana ini adalah modal penting bagi Arsenal untuk tampil dominan di kandang yang dimana Arsenal dalam 6 laga terakhir menang. Dan lagi-lagi pasca jeda internasional Arsenal akan tampil optimal pasca kembalinya pemain kunci seperti Bukayo Saka, kemudian Martinelli dan juga Gabriel Jesus yang dimana sang pemilik kita Starboy Kang Arfan lagi-lagi kian moncer di timnas Inggris dengan catatan gol dan asisnya ketika melawan Ukraina dan juga melawan Italia kemarin Kang Arfan.
ini sebuah modal penting untuk lawan Leeds United yang dimana Saka diharapkan lagi-lagi untuk mampu tampil cemerlang ketika melawan Leeds di kandang. Kemarin juga saya melihat si siapa jenenge Thomas Partey, Mas Dono. Thomas Partey, oh ya benar. Thomas Partey sepertinya pulang lebih awal dari pelatnas gitu lagi-lagi dengan kondisi kaki diperban es gitu. Apa mungkin kepanasan atau gimana ya nggak ngerti juga ini. Untungnya ya kalau untuk skema saat ini sudah tidak membingungkan gitu. Oh iya. Kita ada Jorginho yang saya rasa sudah mulai tune in. Terus siapa? Trossard. Lini depan kita sudah tidak ada keraguan sama sekali, Mas Dono. Nggak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Smith Rowe di timnas U21 juga lagi baik-baiknya. Benar. Terus Nelson kontribusinya juga saya rasa juga cukup sangat mantap kalau boleh ngomong. Reece Nelson terus tinggal pada di sisi back-backnya saja sih mungkin. Iya benar. Siapa yang kalau yang jelas kan Ben White juga nggak main di timnas. Alhamdulillahnya. Ben White, Zinchenko, Gabriel ini pengganti Saliba antara Rob Holding atau Jacob Kiwior dipaksakan gitu. Iya, benar. Dipaksakan untuk bermain gitu. Jacob Kiwior harus melakukan pembuktian sih Mas Dono bahwa dia layak berada di starting line up-nya Arsenal gitu. Iya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada back-back yang lain kayak Holding, kayak siapa jenenge? Tierney kayak siapa kan juga di lini belakang kita butuh banyak variasi loh, enggak hanya enggak hanya Saliba, Gabriel, Zinchenko sama Ben White. Apalagi ditambah Tomiyasu sudah cedera pasti sampai akhir musim gitu. Sampai akhir musim tidak bermain. Saya rasa itu kesempatan untuk Jacob Kiwior, dia nanti bisa bermain di kiri atau di kanan atau di mana saja. Iya, benar. Meskipun si Kiwior juga kapan hari di laga lawan Ceko itu dia bermain penuh gitu. Iya, meskipun skornya di SofaScore, FOMOP atau rendah karena memang ya kebobolan 3 jadi ya. Tapi kipernya Polandia bapuk juga sih kiper Juventus itu. Kiper paling gak jelas. Nih. Iya, paling gak seneng aku. Iya. Itu sih Mandono bahwa tidak ada keraguan kalau kita akan dapat 3 poin gitu ya. Yang jelas 10 pertandingan ke depan adalah 10 finalnya Arsenal. Sepakat. IPL Benar. Barangkali fans klub lain apa ikhlas gitu kalau Man City itu bisa treble winner gitu kan, seperti itu saja Mas Dono. Saya rasa nggak akan semua fans akan ikhlas. Ya benar. Gitu, terutama fans MU ya. Iya lagi-lagi. Fans United gitu kalau tahu City ini bakal treble winner gitu. Saya juga tidak punya keyakinan gitu kalau teman-teman fans MU itu final ketemu City di FA Cup gitu. Berangkat dengan keyakinan bakal menang gitu saya nggak yakin. City di Champions tergolong dalam tanda kutip ya sekarang dapat lawan mudah dalam artian Man City ketemu Munchen kan. Munchen sedang tidak baik-baik saja. Iya gitu. Benar. Kondisi pergantian pelatih dan gonjang-ganjing dalam internal tim gitu. City bisa treble winner ini kalau dibiarkan melenggang terus gitu. Saya yakin fans klub Premier League lain gitu ya harusnya lebih legowo ketika Arsenal yang di puncak klasmen saat ini bahkan sampai bulan Mei bisa juara IPL gitu loh Mas Dono. Fair saja Mas Dono. United sendiri tanpa Alex Ferguson kan juga tidak pernah lagi juara juara Premier League gitu loh Mas Dono. Iya nggak pernah, paling mentok mungkin juara Carabao. Betul, ya hanya piala-piala kelas 2 gitu. Kelas 2 ya. Ya kalau mau menghina-hina Arsenal ya monggo saja gitu kan. Pasca Ferguson kan praktis hanya Man City, Liverpool, Chelsea
yang menguasai Liga Inggris, Inggris gitu ya. Ya hanya ada 3 klub itu gitu pasca Fergie gitu. Iya benar. Ya di saat ini ya karena si siapa jenenge Pep tidak punya lawan dalam tanda kutip, akhirnya dia memberikan membuat lawan sendiri gitu, membuat lawan sendiri Iya, dengan benar. mengirimkan murid dan serta mantan anak asuhnya gitu. Saya pernah membaca sebuah wawancara dari Martin Odegaard gitu. Dia ngomong di sebuah media itu, saya lupa medianya apa, bahwa kedatangan duo Manchester gitu, mantan Manchester City si Gabriel Jesus dan Zinchenko itu membuktikan penambahan mental juang dan serta mental juara bocah-bocah Karang Taruna London gitu kan. Jadi pemain-pemain Arsenal saya dari dulu sih meyakini Mas Dono, suntikan pemain-pemain yang punya prestasi itu memang harus dibutuhkan gitu untuk skuad muda, untuk skuad mudanya Arsenal gitu, untuk menambah kepercayaan diri dalam mengejar gelar. Apalagi mental bertanding juga sangat diperlukan gitu. Sepakat. Contoh kasus kemarin juga United setelah juara Carabao, legend-legendnya pada turun Mas Dono, memberikan semangat kepada skuadnya gitu. Hal-hal yang seperti itu memang harus dilakukan untuk sebuah tim untuk memberi suntikan moral gitu. Ditambah adanya Jorginho yang notabene juara Champion dan Piala Eropa gitu, ya sedikit memberikan suntikan moral untuk bagaimana caranya menjadi pemenang gitu. Seperti itu Mas Dono. Berarti emang mengharapkan lagi-lagi tim ini tim muda Arsenal di mana dari pos belakang sampai depan mayoritas diisi pemain muda yang di mana penting adanya pemain-pemain yang memiliki mental atau leader pemenang seperti Zinchenko, Gabriel Jesus, kemudian Jorginho dan juga mungkin Xhaka. Iya kan, karena emang lagi-lagi kita kan leader dari sisi kepemimpinan di skuad Mas Dono, dan senior. Kalau Granit Xhaka saya rasa untuk trofi kurang ada timnasnya Swiss Mas Dono. Iya saya lupa. Ya mungkin Jorginho dan juga Gabjes, kemudian Zinchenko dan juga siapa lagi? Ini nggak ada sih. Karena emang lagi-lagi musim ini Arteta benar-benar kalau anda kata dia juara, dia akan mematahkan rekor dari coach termuda yang angkat trofi IPL yang dimana yang sebelumnya diperoleh oleh Mourinho. Nah kemudian jika Arsenal lagi-lagi musim ini berbuah manis dengan trofi, akan mengukir rekor bahwasanya tim ini benar tim muda yang dimana mampu konsisten hingga detik-detik akhir. Karena Arvan City di rank 2 unggul 2 laga tunda lawan West Ham dan juga lawan saya lupa. Jadi ini adalah momentum untuk Arsenal lagi-lagi menang lawan Leeds United yang dimana Leeds tampil kurang superior karena Leeds harus kehilangan dari Wilfried Gnonto dari Italia kemarin lawan Malta cedera, terus kemudian kalau nggak salah si McKennie juga cedera, jadi pulang untuk menang saya rasa ada di Arsenal karena lagi-lagi kita bermain home dengan pemain sangat mengalir, lincah, kemudian saling mengisi ruang. Juga masih ada Leandro yang bermain dengan di nomor 10 meskipun dia di pos nomor 9. Jadi saya rasa Arsenal besok akan tampil meyakinkan. Lagi-lagi mungkin adalah PR-nya Kang Arfan, adalah PR-nya untuk mengatur rotasi pemain dan juga bek kanan yang kita nggak ada sama sekali. Bek kanan, kalau bek kanan ada si Ben White Mas Dono. Hanya satu orang di toh? Tengah ya. Iya benar. Di tengah yang kanan ini yang menggantikan Saliba nanti siapa? Muka-muka Rob Holding masih bisa perform. Oh iya benar. Nah, ya saya rasa kalau hanya lawan Leeds Rob Holding aja sudah cukup. Kan gitu kan. Iya benar. Nggak perlu siapalah ya, nggak perlu memaksakan Saliba untuk bermain gitu. Dan kondisi partai juga saya rasa lebih baik diistirahatkan saja untuk melawan Liverpool iya gitu, benar, pada minggu berikutnya gitu. Untungnya Mas Dono, Sabtu besok itu kan Man City harus ketemu Liverpool lebih dahulu. Iya. Nah, kita sangat berharap tuah 7-0-nya Liverpool itu terbawa ke Etihad gitu. Bawa siapa? Si Liverpool itu harus bisa menjadi pengganggu konsentrasinya si City gitu loh. Kita
pada pertandingan jam pertama kita mungkin akan mendukung Liverpool Mas Dono. Oh iya benar. Kan kalau nggak salah itu main 7:30 itu. Oh iya benar. Ya, kalau nggak salah Benar. Kan Man City sama Liverpool ketemu lebih dulu baru nanti Arsenal pada Jam 9 malam. Jam 10 10 atau 9. Iya. Ya itu baru main gitu Mas Dono. Jadi itu secara mental juga akan merubah keadaan Arsenal Mas Dono. Iya. Jadi tahu pertandingan City sebelumnya, itu menang ataupun kalah, setidaknya akan membawa angin segar kepada skuad Arteta gitu. Iya. Jika City kalah lawan Liverpool atau paling baiknya seri itu pasti akan menambah energi positif kepada skuad mudanya Arteta gitu. Terlepas apapun kondisinya gitu. Bagaimanapun ya ini harus 10 pertandingan terakhir ini 10 final yang harus dimenangkan oleh Arsenal dan harus dimenangkan gitu. Meskipun lawan City ada peluang mungkin nggak bakal menang, meskipun seri oke lah seri, karena sendiri City adalah benar-benar tim yang sangat dahsyat, tim yang sangat ganas dalam hal gol. Namun saya Arfan di musim ini saya rasa kita harus bersyukur dengan ini serang Arsenal yang dimana selisih gol dengan City hanya terpaut 2 gol yang dimana di Liga Inggris juga berpatokan dengan hasil selisih gol juga gitu. Penentuan juara juga dari selisih gol juga. Iya, benar sekali. Saya rasa waktunya menang besar untuk lawan Leeds besok gitu. Iya gitu. benar. Ya meskipun leg pertama kita kan kalau nggak salah 1-0 ya. 1-0 itu kan emang Leeds, gitu. iya. Dan pada tahun yang sebelumnya kita bisa menang 4-2. 4-1 ini kalau di Indonesia. 4-1 gitu. Itu saya rasa ya masih bisa Mas Dono kalau skor di atas 2 gitu. Ya harapan saya di atas 2 dan Gabriel Jesus sekali lagi memang harus bukan dibenchkan. Kalau Gabriel Jesus segera tidak mencetak gol atau golnya ataupun asisnya, tidak kembali pada top formnya, ya hanya penghangat bangku cadangan gitu. Kalau ya berkali-kali pandit-pandit dan wartawan mengatakan bahwa David Osimhen nya Napoli masuk radar Arsenal maupun strikernya Atalanta itu siapa? Rasmus Højlund. Nah, itu juga saya rasa sinyal bahaya untuk si Gabjes gitu. Posisinya gitu. Apalagi dia itu didatangkan sebagai striker untuk membuat gol. Ya enggak bisa harus dia kalah dari Nketiah atau dari Martinelli ataupun dari Leandro Trossard gitu loh. Ya sekali lagi kembalinya Jesus yang 2 bulan cedera yang kita harapkan bisa melakukan pemecah kebuntuan, memang ya harus segera melakukan tugasnya gitu. Iya benar. Si Gabjes harus bekerja lebih keras gitu. Ya seperti itu keadaannya Mas Dono. Iya benar Kang Arfan. Mengenai lini depan Kang Arfan, lagi saya juga optimis karena di skuad musim ini cukup melimpah pasokan-pasokan untuk nyetak gol. Kiri ada Martinelli, tengah ada Trossard, kanan ada Starboy Bukayo Saka. Juga di second line masih ada Granit Xhaka dan juga Odegaard yang dimana untuk suplai serangan saya rasa cukup oke, karena lagi-lagi Odegaard masih pemain kunci dengan aksi-aksi magicnya, meskipun kemarin di laga melawan Spanyol ada sedikit tindakan yang sangat kurang ajar dari pemain City. Ceroboh dari City. Saya rasa itu Kang Arfan. Iya. Itu sengaja itu. Iya, sengaja itu. Kurang ajar itu. Ya, itu. Asuh Guardiola. Itu brengsek gitu. Ya, harus ya si Odegaard juga sadar gitu Kak. Dia enggak mau protes karena takut kena kartu benar. Ya. Tapi ya bagaimanapun Arteta sudah melakukan kerjanya dengan baik. Iya, benar. Dia protes secara terus terang kalau yang dilakukan oleh pemain tersebut, si Rodri ini kurang ajarnya minta ampun gitu. Berunding lagi nggak Arfan? Besok Spanyol akan melawat ke Skotlandia. Jadi kita berharap untuk Tierney membalaskan dendam si Odegaard. Apa kalau Tierney suruh ngajar si Rodri aja. Iya benar. Jadi karena kan ada biar City kan emang apa ya benar-benar kekurangan pemain inti. Jadi Rodri cedera, memainkan Calvin Phillips yang dimana di musim ini Calvin Phillips nggak pernah main, bahkan ada isu hengkang Arfan. City bagaimanapun City loh Mas Dono. Iya benar.
Rota Pep bagaimanapun adalah Pep gitu. Itu pelatih yang bagaimanapun ya Genius, kalau masterpiece. bicara, iya, kategorinya sudah super genius gitu. Dikasih pemain seperti apa Mas Yopo Naryo yang main tetap bisa mencetak gol gitu. Saya rasa seperti itu Mas Dono. Iya benar. Terlepas apapun yang terjadi di Man City gitu loh. Sekelas Cancelo yang enaknya kayak gitu aja dibuang Mas Dono. Tapi tetap perform loh. Iya si benar, City-nya sepakat, gitu. sepakat. Meskipun saat Ake ini, ditaruh bek kiri iya, benar. meskipun saat ini di posisi kedua, Ake yang sebelumnya di Bournemouth gak jelas gitu kan, di timnas juga Kurang meyakinkan iya, lah. Ini kok masuk di Man City Pepnya Guardiola. betul. Tune gitu. in ke Masuk ke skema yang Guardiola. disetujui gitu Iya, oleh benar, mereka gitu. Yang Arfan balik lagi dengan Leeds United yang dimana lawan Leeds Arsenal diunggulkan dalam hal segi rank, kemudian jumlah gol dan juga jumlah kebobolan. Karena lagi-lagi Leeds emang bukan lawan yang sepele, ya mungkin besok adalah laga pemanasan atau uji coba. Iya. Untuk Kiwior memainkan duet betul. dengan Saya sepakat itu. Gabriel Magalhaes karena untuk merotasi lawan Liverpool. Iya. Jadi saya rasa emang Tierney oke lah main, untuk Zinchenko simpan untuk lawan Liverpool. Mas Dono perlu digarisbawahi bahwa ini 90 menit besok itu. Iya benar. Saya rasa kalau kita mau bersantai-santai di babak pertama, Arsenal harus benar-benar press Mengejar gol bikin cepat gol, gol cepat seperti mengejar- lawan Fulham kemarin. Iya. Ya betul. 2-0, babak kedua ganti pemain cadangan semua sudah cukup. Oh iya. Nah, itu. Taktik, sebenarnya tiga angka. Iya, 3 angka. 3 angka benar. Gitu. Jadi babak pertama kita pressnya gitu. Saya rasa Martinelli juga masih dalam keadaan baik-baik saja. Iya, pasti main Martinelli. Terus Odegaard, kapten kita harus masih semaraman, kita masih fit gitu. Iya benar. Jika Partey cedera ataupun dalam keadaan tidak baik-baik saja, mohon tidak dipaksakan karena sudah ada Jorginho gitu. Ataupun Saka taruh di belakang agak belakang dengan Betul. Saka diisi oleh Smith Rowe duet dengan Odegaard. Betul. Selain Smith Rowe juga ada siapa jenis Flavio Vieira yang di timnas Portugal kemarin infonya bermain dengan bagus secara statistik dan sebagainya. Karena mungkin dilatih oleh Martinez, pelatih baru gitu. Oh iya. Ya itu kalau di tengah sama di depan saya tidak ada keraguan sama sekali, cuman di lini belakang saya berharap Kiwior dimainkan. Dalam tanda kutip biar sedikit berguna gitu loh pembelian. Oh iya benar. Pembelian di bulan Januari yang dalam tanda kutip sia-sia ya hanya di Kiwior gitu loh. Kiwior, Disia-siakan sih, bukan sia-sia. Spezia sendiri juga pasca ditinggal Kiwior juga menjadi klub yang lebih banyak kebobolan gitu ya saat ini. Saya rasa hanya si Kiwior belum cocok dan pakem dengan komunikasi sama Magalhaes ataupun si Saliba saja nanti. Dan juga kiper Ramsdale mungkin. Iya, terutama. Jadi Kang Arfan besok optimis dengan 3 angka lawan Leeds United yang dimana Yakin. Meskipun Leeds ditinggal oleh sang pelatih utama yang dimana sekarang Leeds dilatih oleh Javi Garcia, pelatih yang membawa Watford degradasi di musim 2019. Kalau nggak salah, jadi adalah penting untuk Arsenal lagi untuk memenangkan karena untuk melebarkan jarak 8 angka meskipun tahu sendiri City masih menyimpan 2 laga tunda. Betul. Jadi Kang Arfan besok kira-kira siapa yang akan bakal perform dengan cukup bagus main Arsenal? Saya berharap Gabriel Jesus. Gabjes untuk segera menemukan prime-nya gitu kan, karena dia dibeli dari City untuk jadi striker. Iya. Bukan untuk jadi pemanas bangku cadangan gitu Mas Dono. Lagi super sub mungkin ya. Iya. Sama si Odegaard misalnya. Odegaard, iya. Gabjes dan kemudian Saka mungkin. Saka Starboy. Starboy itu ya keren itu. Banyak kan ada isu dia belum mau tanda tangan perpanjangan kontrak, mungkin ya sudah dirayu City-nya Pep, sudah dirayu United-nya Ten Hag gitu. Ya benar. Ataupun Chelsea barangkali kan seperti itu dari sisi manajernya si Saka. Tapi
legenda Arsenal Emmanuel Petit juga pernah ngomong ya ini seharusnya Edu dan kawan-kawan di manajemen Arsenal itu memberikan kontrak 10 tahun itu kepada si Bukayo Saka iya, itu benar. karena jarang pemain akademi yang semoncer itu gitu loh untuk di lini depan gitu. Kita sudah jarang ketemu pemain akademi yang semoncer Bukayo Saka gitu. Atau mungkin bahkan di Liga Inggris karena hampir jarang toh. Mungkin terakhir mungkin Phil Foden mungkin yang Ya. dari tim muda kemudian di tim inti Guardiola. Iya. Benar. Ya, seperti itu Mas Dono. Iya benar. Si Bellingham terus apa jenenge? Sancho kan itu kan di moncarnya di iya, luar benar. gitu ketika. Nah, ini Bukayo Saka ini benar-benar pemain yang 0 rupiah, 0 pound sterling sih. Iya, Kalau benar. kan Pemain benar-benar binaan akademi. Hall End. Ya sangat riskan gitu loh kalau disia-siakan talentanya gitu ya. Seperti itu Mas Dono. Apalagi Saka di musim ini memecahkan dia tertinggi dalam hal market value senilai 120 juta euro. Jadi kan dia pemain termahal di skuad Arsenal. Jadi saya rasa memang lagi-lagi Arsenal akan tampil menang lawan Leeds United yang dimana Leeds ya hanya Leeds yang mungkin hanya model pressing. Namun lagi-lagi Arsenal tetap masih ada banyak senjata, Odegaard, Zinchenko, kemudian Trossard dan juga Martinelli. Jadi saya rasa Arsenal 3 angka harga mati. Harga mati karena ya sekali lagi 10 pertandingan sisa ini adalah finalnya Arsenal kalau memang benar-benar targetnya mau juara IPL gitu. Ya penantian 19 tahun itu harus segera diselesaikan dan diakhiri gitu. Terlepas apapun gitu kan ya. Biar Liga Inggris nggak bosen hanya berkutat pada Man City, Liverpool, Chelsea. Nah, itu kan ada Arsenal masuk memecah situasi kebuntuan gitu ya. Saya rasa fans-fans klub lain ya harus berpikir bahwa logis lah ya, logis ya. Gitu, harus berpikir logis kalau Arsenal ya is time waktunya Arsenal kapan lagi gitu kan. Kalau tahun depan saya rasa juga Man City pasti berbenah, Liverpool pasti berbenah, Chelsea apalagi gitu, dengan untuk bohlinya uang. Terus United seperti itu kan juga pasti mereka dengan kondisi tim yang hanya dimasuki beberapa pemain sudah berada perubahan gitu. Iya benar Arfan. Ya mungkin terakhir dari saya Arsenal akan menang dengan Leeds United yang dimana kita akan menyanyikan aksi dari Odegaard, Gabriel Jesus dan juga Bukayo Saka. Iya. Oke, sekian dari saya. Dono dan juga Kang Arfan. salam VCC.